Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala siddiq wal wafa amma ba'd. Hadratul habaib al-amajid wal asatidzah al-kurama wal hudur al-kiram. Kita lanjutin lagi kajian kitab kita sampai kepada faedah berikutnya dari bab fawaid yahtaju ilaiha talibul ilm wal alim. Manfaat-manfaat yang diperlukan oleh penuntut ilmu maupun seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bilang dua sifat utama yang juga harus diperhatikan, harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah niat yang baik ketika mau mulai belajar dan harus punya tujuan yang baik bahwa nanti akan memiliki hasil atau buah dari ilmu yang dipelajarinya. Ketika dia sudah punya niat yang baik, maka nanti ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian dia bisa mengambil buah dari ilmu tersebut. Yaitu dalam hadis Nabi katakan, al-ilmu bila amal kasyajarati bila thamar. Ilmu kalau nggak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Artinya yang diajarkan oleh guru-guru kita harus kita terima dengan niat yang baik, kemudian kita amalkan. Kita mendengar sholat duha itu pahalanya kayak gimana. Kita mendengar sholat sunnah qabla al-fajr pahalanya kayak gimana. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kalah itu yang korupsi 271 triliun kalah. Kalau kita 2 rakaat, dia cuma punya 271 triliun, kita punya 2 rakaat qabla subuh. Nabi bilang khairun minad dunya wa ma fiha. Udah tahu kan tuh, semua udah tahu. Tapi masih ada yang meninggalkan. Kan sayang banget padahal. Udah tahu segede itu pahalanya, belum bicara subuhnya belum, baru sunnah fajarnya aja udah kayak begitu. Cuman kita sedih bahwa banyak yang tahu tapi nggak banyak yang mengamalkan. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau lagi ngaji kagak ada pulpen, kagak ada pensil, kagak ada tinta, tapi mau hafalin lagi, ada gurunya lagi bawain hadis nih, mau dihafalin, nggak bawa pulpen, bagaimana caranya? Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, falyaktubha bi usbu'ihi ala kafihi aw dhiraih. Boleh nulis pakai tangan di telapak tangannya. Misalnya Nabi bilang tadi al-ilmu bila amal kasyajarati bila thamar misalnya. Kita mau hafalin, tulis di sini. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar gitu. Jadi gerakan tangan itu akan membuat otak juga semakin mudah untuk bisa menghafal. Nyimpan memori juga itu, gerakan tangan kita itu masuk ke otak kita. Terus tadi di sini diceritain Imam Syafi'i belajar. Pertama belajar di Mekah sama Ibnu Uyainah. Ya, terus kemudian waradal Madinah, datang ke Madinah. Datang ke Madinah mau berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas. Sampai ke rumahnya Imam Malik, salah satu muridnya Imam Malik bilang, "Ana mau ketemu Imam Malik." Bilang, "Ana mau belajar sama beliau. Nama ana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Disampaikan kepada Imam Malik, kata Imam Malik, itu dia kalau mau belajar suruh baca dulu, ana kasih waktu, dia pulang dulu, baca dulu kitab Muwatta. Jadi begitu ikut belajar nyambung gitu ngajarnya, dia bisa terima dengan baik. Kalau belum jangan ikut ngaji dulu. Disampaikan sama muridnya, kata Sayyidi Malik bin Anas bilang, antum suruh pulang dulu nggak apa-apa, baca dulu kitabnya, nanti kalau udah rapi baru. Kata Imam Syafi'i, ana udah hafal tuh kitab Muwatta. Benar aja, Imam Malik ngajar, Imam Syafi'i duduk paling belakang. Fi ukhrayatin nas katanya di sini. Wa kana al-Imam Syafi'i fi ukhrayatin nas, duduk di paling belakang. Di Madinah tuh banyak yang hadir.
Kemudian Imam Malik lagi baca, yumli al-muwatta ala man hunak, lagi ngajarin, menyampaikan, lalu yang hadir menulis. Nah, dia lihat Imam Syafi'i begini-begini tangannya. Yang lain nulis kan begitu, tunduk mukanya begitu nulis. Imam Syafi'i tangannya begini-begini aja. Dia ngeliatin dari jauh tuh, dia ngeliatin. Itu siapa tuh mainin tangan tuh di belakang. Siapa tuh? Udah rapi, selesai pengajian, kemudian dipanggil. Falamma tafarraqa ahlul majlis, udah pada pulang. Da'ahu, dipanggil. Itu yang di situ, coba kemari. Wa sa'alahu an baladihi wa nisbatihi. Ditanya, kamu dari mana? Siapa nama kamu? Fa akhbarahu. Dikabarin, saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya baru datang dari Mekah, habis belajar di sana sama Ibnu Uyainah, sekarang mau belajar sama antum. Faqala al-Imam Malik bilang, ra'aituka ta'bathu biyadik. Saya lihat tangan kamu tuh bermain-main, bergerak-gerak dengan hal yang saya nggak tahu kamu ngapain tuh. Faqala Syafi'i, la, saya nggak main-main tadi. Walakinni, akan tapi saya, idza amlaita haditsan, ketika kamu membacakan hadis, katabtuhu ala dhahri kaffi, saya menulisnya di tangan saya. Wa in syi'ta, kalau kamu mau wahai Imam Malik, a'adtu 'alaika ma amlaita 'alaina, saya bisa ulangin semua yang kamu baca tadi. Faqala hat, kata Imam Malik, coba ayo. Fa amla 'alaihi ats-tsamaniyata 'asyara haditsan, maka diulang oleh Imam Syafi'i 18 hadis yang tadi di apa tadi namanya? Didiktekan oleh Imam Malik bin Anas. Fa'adnahu minhu wa qarrabahu. Lalu kemudian mulai saat itu dijadikan sebagai salah satu murid terdekatnya. 18 hadis, ya. 18 hadis hafal kata per kata. Kalau kita biasanya habis sholat Jumat pulang ditanya, insya Allah lupa tuh. Jangan hadis-hadisnya kira-kira tadi Ustadz ngomong apaan. Secara umum ngomong apa? Gue tidur tadi. Nggak tahu begitu. Atau sekarang nih, ini kan hari apa? Minggu, 2 hari lalu Jumatan. Masing-masing coba, masih pada ingat gak Jumatannya bahas apa? Lupa kita biasanya ya. Nah, itu makanya Nabi bilang qayyidul ilma bil kitabah. Ikat tuh ilmu, diikat. Jangan sampai hilang. Caranya gimana? Bil kitabah. Dengan menulisnya. Ini Imam Syafi'i sama Imam Malik luar biasa. Kisahnya luar biasa. Itu saking alimnya, sampai di akhir udah nih Imam Malik bilang, Syafi'i, roman-romannya kamu udah belajar semuanya nih, ilmu saya udah habis, semua udah saya kasih dah. Saya mau nyampein apa lagi udah nggak tahu, udah habis. Ini duit berapa dirham, nanti pegang, nanti cari dah guru yang lain dah. Itu para salaf seperti itu. Kita sedih kalau sekarang sebagian orang, lah ini di daerah sini lo kenapa nggak ngundang saya aja? Kan saya kiainya di sini, saya yang biasa ngajar, kok ngundang orang lain? Gitu. Kalau guru-guru dulu nggak, malah nih duit nih, belajar dah sama yang lain dah, begitu. Kalau dulu seperti itu. Di antara pernah terjadi diskusi antara Imam Syafi'i sama Imam Malik tentang apa? Tentang rezeki. Rezeki itu gimana sih rezeki? Apakah rezeki itu bisa datang dengan sendirinya atau harus usaha dulu baru datang tuh rezeki? Kata Imam Syafi'i, kudu usaha dulu. Nggak bisa rezeki datang tanpa adanya usaha. Nah ini murid nih yang ngomong. Gurunya lebih alim pastinya. Gurunya tahu bahwa rezeki itu ada 8 jenis. Kata gurunya, enggak juga Syafi'i, enggak begitu juga. Ada juga yang datang tanpa ada usaha. Enggak bisa. Gimana ceritanya kalau ente tidurnya enggak dapat? Begitu terjadilah diskusi, tapi belum sampai kepada hasil. Imam Syafi'i enggak lama lagi keluar. Waktu itu lagi musim anggur. Lagi ada panen besar-besaran. Imam Syafi'i ngeliat ada orang lagi kerja, maka Imam Syafi'i mau bantu. Nih saya bantu ya.
Boleh. Bantu Imam Syafi'i, bantu metikin, bantu rapiin, bantu semua udah rapi beres semua. Dikasih upah sama yang punya kebun. Nih, seplastik anggur yang baru matang juga tadi nih hadiah buat kamu. Kata Imam Syafi'i, tuh kan benar. Rezeki itu datang kalau kita usaha dulu. Kalau saya nggak bantuin dia, nggak bakal saya dapetin rezeki. Datanglah dia ke rumah Imam Malik bin Anas. Wahai guru, benar apa kata saya? Orang itu kudu kerja dulu baru dapat rezeki. Diulang-ulang, harus kerja dulu baru dapat rezeki. Harus kerja dulu baru dapat rezeki. Diulang-ulang berapa kali. Imam Malik bin Anas sambil senyum aja. Terus Imam Syafi'i taruh, namanya murid kan datang. Ayo makan yuk. Nah, pas makan kata Imam Malik, tahu gak tadi siang Anda lagi ngajar di luar tuh panas. Dalam hati saya enak kali ini makan anggur. Lah saya kagak kerja apa-apa, ente datang bawain anggur ini, katanya. Saya kagak kerja ini kan, padahal saya nggak usaha apa-apa. Nah kemudian diajarkan sama Imam Malik, rezeki ada 8 jenis. Nah itu nanti insya Allah kapan waktu kita bahas. Intinya ada memang bahwa Al-Quran menyebutkan dalam surat Az-Zariyat itu, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu udah ada rezeki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaqqun mithla ma tantiqun. Allah bersumpah atas nama Allah Tuhan langit dan bumi bahwa rezekimu itu adalah benar, ada, telah ditentukan dan enggak mungkin seseorang meninggal kecuali pasti dia akan mendapatkan seluruh rezeki yang udah Allah tentukan bagi dirinya. Jadi rezeki itu memang udah ditentukan, gitu ya. Cuma kita baca dalam surat Al-Mulk kalau nggak salah ayat 15, Allah Ta'ala berfirman apa? Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dia yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Dhalulan famshu fi manakibiha. Maka melangkahlah kalian di atas muka bumi, berjalanlah. Baru wa kulu min rizqih. Harus ada famshunya dulu, jalannya dulu. Kadang-kadang saya pernah diskusi sama istri saya bilang, kalau lagi bingung nih mau mana, saya bilang saya kadang-kadang ambil motor keluar aja, mana ke Al-Hawi ke situ baik lagi. Itu bagian dari keluar mencoba menjemput rezeki. Jangan diam baik, tapi harus ada ikhtiar. Keluar kemana ke famshu fi manakibiha, jalan di atas muka bumi ini. Ntar ketemu orang, dari mana? Sehat ya, baik. Iya. Ini Ana lagi bawain ini. Kebetulan kemarin ada yang cari tuh. Sini ada jualin dah. Jualin tiba-tiba dapat rezeki. Dan lain sebagainya. Ada orang ketemu tiba-tiba ngasih rezeki dan lain sebagainya. Banyak cara. Banyak jalur di mana Allah memberikan rezeki kepada kita. Banyak jalurnya. Seperti misalnya itu Siti Hajar lari ke sono kemari, ternyata nggak ada di Safa, nggak ada di Marwah, ada di tempat yang lain. Air zam-zamnya. Yang penting kita famshu fi manakibiha. Jalan. Jadi yang namanya rezeki memang udah Allah tentukan, tapi itu makhzun. Allah rahasiakan. Kenapa? Biar kita punya usaha. Biar kita punya ikhtiar. Jangan jauh-jauh deh tuh. Kamir, tahu kamir gak tuh? Itu namanya kue kamir tuh. Itu kan rezekinya antum tuh, udah ada di piring masing-masing. Cuma kudu menjulurkan tangan dulu ke situ. Bagian daripada ikhtiar. Nggak bisa, Kamir, gue mau makan nih, ayo dong, lompat ke kemari ke. Nggak bisa. Akhirnya dapat ilmu makoli nanti. Hah? Ngomong sama semut, mut, angkatin mut. Kue Kamir mut. Kalau Mas Semut ngomongnya rada pelan. Askoli inek kalimat gitu. Nggak boleh kenceng-kenceng. Ntar bisa sakit kuping dia. Semut ya Allah, semut kesian. Apalagi kalau ada orang yang kata Habib Muhammad almarhum, ente jangan suka kencing sembarangan. Kesian semut lagi di lorong-lorongnya, ente kencing, banjir bandang. Banjir bandang. Itu yang bisa dengar makoli. Kita nggak paham bahasanya.
Subhanallah. Padahal Nabi aja yang bisa ngomong sama hewan sebagian doang. Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Enggak semuanya. Ini ada orang belakangan ngaku apa? Ngomong Nabi bukan, Rasul bukan. Mau dibilang wali juga. Hah? Bisa WA malaikat. Allah. Nabi pernah ditanya, siapa itu wali-walinya Allah? Nabi jawabnya singkat. Hum idza ru'u dzukirallah. Mereka adalah yang kalau dilihat membuat kita ingat sama Allah. Kalau kata Nabi, wali itu man idza ru'u dzukirallah. Yang kalau kita lihat kita jadi ingat sama Allah. Hakadha aulia. Kemarin kita bahas tuh luar biasanya apa? Kata Zaiduddin MZ, ini Indonesia apa aja laku di sini. Apa aja laku. Ngaku jadi Nabi, padahal Nabi udah jelas kata Allah dalam Al-Quran itu apa? Makana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam, penutup Nabi. Enggak ada lagi Nabi setelahnya. Tiba-tiba di Indonesia ada yang ngomong saya Nabi. Ada aja yang ngikut. Ada yang katanya main badminton, minum Pocari Sweat. Nabi kurangan ion, enggak enak. Ditangkap sama siapa? Sama polisi. Ada lagi perempuan zaman SBY itu ngaku malaikat Jibril. Lia Eden. Eden. Ngakunya malaikat Jibril, coba nggak tanggung. Malaikat Jibril. Nah itu makanya perempuan, kemarin saya bilang bagaimana nih malaikat kalau perempuan kan repot, berabe. Kalau lagi dia dapat haid, nyampein wahyunya sambil emosi. Lagi panas dia. Lagi ngomel mulu itu. Ditangkap lagi sama polisi. Jadi kata Zaiduddin MZ, luar biasa polisi negeri ini. Bukan hanya nangkep koruptor penjahat, Nabi sama malaikat ditangkap. Itu prestasi yang luar biasa. Di negara lain nggak ada polisi nangkep malaikat, nggak ada. Cuma di mari aja. Wa qala radhiyallahu, itu jadi Imam Syafi'i sama Imam Malik bin Anas terjadi diskusi yang luar biasa. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang bilang, wah saya mau belajarnya Imam Bukhari aja dah, semuanya tuh hadis Rasulullah yang dibawain begini. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas. Lah Imam Malik bin Anas sama Imam Abu Hanifah adalah sama-sama muridnya Imam Ja'far as-Sadiq. Imam Ja'far as-Sadiq muridnya dari ayahnya Imam Muhammad al-Baqir. Dari ayahnya lagi Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Al-Husain wal Imam Al-Hasan, daripada Imam Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ali muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalurnya sama, satu jalur. Kita belajar dengan orang-orang yang memiliki jalur yang sama begitu. Itu Imam Malik bin Anas yang luar biasa. Dia punya dars fil Madinah, itu ya ummuhu, diisi oleh banyak sekali murid-murid yang begitu serius dan menjadi fuqaha di zamannya. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga sama. 2 tahun beliau belajar di Madinah kepada Sayyidina Imam Ja'far as-Sadiq. Sampai bilang laulas sanatan lahalakan Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun di mana saya 2 tahun itu belajar kepada Sayyidina Ja'far, saya diajarin, ini dikasih tahu, ini lebih tepatnya seperti ini harusnya begini. Kalau nggak ada 2 tahun itu saya celaka katanya. Artinya memang begitu banyak jasa dari gurunya, dan begitu juga gurunya punya tali yang tersambung kepada gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalik kita juga begitu, kalau mau belajar, kita belajar kepada orang-orang yang bisa nganterin kita kepada Nabi. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, nanti di sono di akhirat orang bakal dikumpulin bersama imamnya, bersama gurunya. Nah, kita masing-masing di sini harus punya guru. Nggak boleh nggak punya guru. Kalau Imam Bukhari gurunya kalau nggak salah sampai 900 atau lebih begitu. Imam Syafi'i banyak. Imam Al-Haddad 160 kalau nggak salah punya guru. Kita walaupun satu harus punya.
Nggak boleh nggak punya. Yang kira-kira tuh bisa ngarahin kita. Yang mana kalau kita lagi salah, kita lagi kurang baik, itu dia bisa ngarahin. Ada tempat kita bertanya, minta masukan, minta arahan. Ini kita bingung nih, ke sono gimana nih, sini gimana. Wah, tanya sama guru kita. Oh, begini yang benar. Udah ikutin, selesai. Enak kita. Kalau nggak punya guru itu yang berabe, itu repot. Waktu kita baru pulang dari Damaskus, begitu juga saya nyari guru. Ketemu alhamdulillah ada Habib Abu Bakar Al-Attas. Itu saya merasakan bahwa beliau itu bukan hanya guru di masa ketika saya berhadapan langsung aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun beliau seringkali menunjukkan bahwa memang beliau adalah guru yang memiliki peran untuk mengarahkan murid-muridnya ke jalan yang benar. Begitu juga beliau punya guru Abu Yal Maliki Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang luar biasa, banyak sekali kayak Habib Hasan itu aja misalnya, Habib Hasan Asy-Syatiri, kakaknya Habib Salim, waktu Habib Abu Bakar dapat anak, minta nama, dikasih nama itu Hasan, Muhammad Al-Hasan. Kemudian kata Habib Bakar ini nih, Habib Bakar ini bilang, Habib Hasan, lewat telepon waktu itu, ini anak saya jadi anak antum ya. Naam, waladi, ya jadi anak saya. Udah berjalanlah waktu sekian tahun, udah mulai beranjak agak udah mau agak besar gitu ya, anak-anak masih kecil, cuman udah bisa main, udah bisa lari ke sono kemari, udah mulai mau sekolah gitu, umur sekian lah kurang lebih. Sekali waktu Habib Bakar marah sama anaknya ini karena namanya anak kecil, mungkin sedikit nakal, dimarahin. Begitu dimarahin, telepon bunyi. Waktu itu masih telepon, nggak ada handphone. Telepon dari Hadramut. Habib Hasan Asy-Syatiri telepon. Abu Bakar, itu anak saya. Kenapa kamu marahin anak saya? Urusan dia itu urusan saya, bukan kamu. Kan kamu udah serahin jadi anak saya. Saya yang didik, saya yang mendoakan dia, saya yang arahkan dia begitu. Jadi memang ini waqi' dan itu tidak menjadi satu hal yang mustahil. Karena buat kita aja di zaman sekarang ini gampang. Orang di Hadramut, orang di ujung dunia lagi kita bisa lihat. Ini saya kemarin lagi kemana, ke Irak, itu saya pasang CCTV di sini, di situ. Saya bisa lihat tuh anak saya lagi ngapain, gitu kan? Dengan perkembangan zaman. Jadi bukan mustahil kita bisa melihat. Kalau kita perlu dengan CCTV, orang-orang saleh itu idza ahbabtuhu fasirtu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau saya cinta sama seorang hamba, kata Allah, saya jadi telinganya yang dengan itu dia mendengar. Saya menjadi pandangan matanya yang dengan itu dia melihat. Jadi nggak perlu CCTV kalau orang-orang saleh. Mereka sudah punya pandangan, melihat dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah. Karena orang-orang saleh, orang bersih begitu. Orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya. Belajar ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya ternyata belajar. Menulis dan mempelajari ilmu nahwu ba'dal asar itu bisa melemahkan akal dan penglihatan. Ilmu nahwu, ilmu alat bahasa Arab. Kalau kita belajarnya ba'dal asar, kata salaf itu bisa melemahkan akal dan mata kita. Begitu juga para dokter juga menyatakan hal yang sama terkait dengan ilmu-ilmu yang menggunakan akal, ilmu-ilmu logika. Misalnya belajar ilmu mantiq misalnya atau filsafat, jangan ba'dal asr. Karena itu lebih baik dipelajari di malam hari atau siang, jangan sore. Untuk menghafal waktu terbaik adalah waktu sahur. Menghafal waktu terbaik adalah waktu sahur. Artinya di pagi hari lah. Orang baru kelar istirahat, baru kelar tidur, masih fresh, itu bagus banget buat menghafal. Kalau mau meneliti, maka yang paling bagus al-ibkar, di waktu pagi hari. Walil kitabati wastun nahar, menulis paling bagus adalah di waktu siang hari.
Walil mutala'ati wal mudzakarah, mutala'ah, murajaah, membaca ulang lagi itu di waktu malam. Di waktu malam. Sebelum kita istirahat, duduk bareng sama beberapa teman, baca pelajaran yang tadi kita pelajari di siang hari. Tadi gini. Menurut ente gimana? Oh, ana pahaminya kayak begini. Nah, itu namanya murajaah. Murajaah, bareng-bareng diskusi. Wa qala Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama terkemuka yang katanya kan ada Al-Imam Ad-Daruqutni, ada Al-Khatib Al-Baghdadi, itu diantara tokoh-tokoh Baghdad yang paling terkemuka. Menghafal ada 3 waktu yang paling bagus. Al-Ashar artinya waktu sebelum fajar, thumma wasatun nahar, tengah-tengah siang bolong, thumma al-ghadat. Al-ghadat itu waktu antara fajar sampai isyraq, habis fajar sampai terbit matahari. Itu namanya waktu al-ghadat. Fil ghadati wal asyi. Nah, kalau dibandingkan antara siang dan malam, malam juga bagus. Kalau bisa, kalau mau menghafal lagi lapar katanya. Jangan pas kenyang. Kata orang Betawi, kenyang apa? Kenyang bego. Waktu dimana kita lagi lapar, itu lebih cepat menghafal. Tempat yang paling bagus buat menghafal di mana? Al-ghuraf, jamak ghurfah, di ruangan-ruangan. Tempat yang jauh dari hal-hal yang bisa melalaikan dia. Kalau dia di toko hafalan atau di mall, nggak bisa, itu susah. Pasti ada banyak mulhiyat, banyak hal-hal yang melalaikan dia. Ntar ngelihat apa, ntar ngelihat, apalagi yang belum kawin, ngelihat cari hunting-hunting kanan kiri. Nah, itu bisa susah hafalan tuh. Kalau di kamar nggak ada yang ganggu, nggak ada hal-hal yang melalaikan, handphonenya ditutup, hafalan bisa cepat. Apalagi di waktu apa? Waktu dimana masih muda akan jauh lebih mudah. Karena at-ta'allum fi syabab kan naqshi 'alal ahjar. Menghafal dan belajar di masa muda itu seperti memahat pada batu. Artinya nggak akan hilang tuh. Tapi kalau di masa yang sudah senior biasanya rada cepat hilang itu. Kemarin apaan ya gitu. Nah, kita lanjutin lagi sedikit sambil menghabiskan bab ini. Wa qala nafa'allahu bi wa kana sayyidina Abdullah al-Idrus min sa'ati aqlihi la yuqri ahadan fi kitabin min kutubil fiqh illa wa ma'ahu kitabun fi tasawuf. Al-Habib Abdullah al-Idrus kalau ngajarin orang fikih, sebelum mulai baca dulu berapa fakrah, berapa paragraf kitab tasawuf biar lembut hatinya. Jadi yang dengar itu enggak hanya bicara fikih, enggak hanya mempelajari ilmu fikih, tapi juga harus dibarengi dengan tasawuf yang bisa melembutkan hati. Senangnya yang dibaca sesuatu yang ada kabar gembira di situ. Wa qad jaa ilaihi ahadut talabah yuridul qira'ah alaihi fi sahih Bukhari fa syara'a yaqra mubtadi'an bi kitabil janaiz. Jadi ada orang mau belajar sama Imam Habib Ahmad bin Hasan. Saya mau baca kitab Bukhari sama antum ngambil barokah. Oh silahkan. Ya, kan tadi dibilangin bahwa beliau paling senang kalau ada orang mau baca kitab, mulainya dengan yang kabar gembira, yang senang-senang gitu. Nah, orang ini begitu buka kitab Babul Janaiz, jenazah. Jenazah langsung sama Habib Ahmad bin Hasan. Fataghayyara wajhu, berubah wajahnya. Terus dimarahin nih orang. Emang di buku ini nggak ada kitab, nggak ada pembahasan kecuali bab jenazah aja. Emang nggak ada bab yang enak kayak apa dulu gitu? Jangan langsung jenazah. Wa husnul ibtida' wal iftitah dalilun ala fatanatil talib wa najabati. Kita tuh sering baca begitu. Saya kalau lagi haul luar Batang, pasti kan tuh ada beberapa orang di depan. Itu disuruh baca kitab pasti tuh. Kita udah sering dah. Nah, kita harus pinter-pinter nyari. Kan dikasih gitu aja sama Habib Hafid Al-Idrus tuh. Ahmad, ini, baca nanti kitab ini. Panggil lagi Alwi, nih baca kitab ini. Panggil lagi Ahmad Basurah nih, baca. Hasan, baca. Nah, itu kita
nyari sendiri babnya, nyari sendiri. Nah, berapa kali saya baca, pasti sama Habib Hafid nanti disuruh terjemahin gitu. Karena kita nyari bab yang kira-kira enak didengar. Kita nyari bab yang kira-kira orang dengar seneng gitu. Nah, karena sebagian kadang-kadang baca, habis baca bahasa Arabnya udah, gantian yang lain. Atau gosidah gitu. Nah, saya berapa kali baca, itu disuruh terjemahin. Ayo terjem, itu yang dibaca terjem. Karena dia dengarnya seneng gitu. Dengarnya senang, wah bagus nih, bagus. Biar orang lain paham juga. Ayo terjemah, begitu. Itu penting. Faedah qala al-Habib Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu kullu ilmin lahu usul idza dhabatha al-insan takadu tandabitu al-furu' wa man arada an yatabahhara fi fannin falyakhudh bi usulihi litatba'aha al-furu'. Faedah qala Sayyidina al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith idza istafadta faedah fa'afidha ghairak. Kalau dapat ilmu ajarin ke orang lain. Wa qul lahu yufid ghairahu, dan bilang sama orang, kita nih, saya lagi duduk dekat sama Habib Bakar lagi bacain kitab, saya dapat tuh ilmu, saya sampai sama orang lain. Nah, ketika saya sampai sama orang lain, saya bilang lagi, ente sampein lagi sama siapa kek, keluarga ente sama teman ente, biar banyak yang dapat manfaat. Afidu jahulan ma alimtuhu dunahu yufidukum ar-rahman ma tajhalunahu. Dengan begitu nanti akan dapat tambahan ilmu-ilmu yang insyaallah bermanfaat buat kita. Gitu ya. Kita belajar dari orang-orang saleh terdahulu, dari bagaimana Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita tentang banyak hal, bukan hanya fil fiqh tapi juga fil tasawuf. Bagaimana beliau punya guru-guru yang sangat banyak beliau mengambil ilmu dari mereka, dan kemudian bisa menjadikan beliau seperti yang kita dengar sekarang saat ini. Kita mendengar bahwa ketika di Mesir juga beliau belajar lagi sama Sayyidah Nafisa bintil Hasan Al-Anwar bin Zaid bin Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Itu gurunya Imam Syafi'i, perempuan namanya Nafisah bintil Hasan Al-Anwar. Punya suami namanya Ishaq ibn al-Imam Ja'far as-Sadiq. Kata Imam Syafi'i wasiat sama anaknya Abdullah, ya Abdullah, jangan ada orang sholatin jenazah saya kecuali bawa dulu jenazah saya ke rumahnya Sayyidah Nafisah ini dan minta sama beliau sholatin saya dulu. Jangan ada orang lain duluan yang sholatin. Habis beliau barulah bawa jenazah saya ke masjid, sholatin, dan kuburkan di yang sekarang dikenal dengan Basatinus Syafi'i di Mesir. Nah, kita berharap semoga dengan apa yang kita pelajari dari orang-orang soleh terdahulu, kita juga bisa mendapat ilmu-ilmu yang manfaat sebagaimana beliau-beliau semuanya, ilmu-ilmu yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.